sini saya akan menjelaskan alat yang bernama dial indikator. Apa sih sebenarnya fungsi dari dial indikator ini? Dial indikator itu terlihat sederhana, tapi sebenarnya perlu dipahami secara detail. Dial indikator berfungsi untuk mengukur penyimpangan atau disebut dengan deviasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh suatu permukaan menyimpang dari suatu ideal. Contohnya, permukaan yang harus rata tapi ternyata naik turun sedikit. Yang kedua itu adalah mencek kerataan atau disebut dengan flatness, digunakan pada meja mesin atau bidang datar. Jika misalnya jarumnya ini bergerak, berarti itu permukaan yang tidak rata. Lalu ada yang digunakan untuk mengukur keolengan atau bisa disebut dengan runout untuk benda yang berputar, contohnya pada poros, roda, dan lain-lain. Ini itu termasuk fungsi penting pada di mesin bubut. Jika jarumnya naik turun saat diputar, bisa dipastikan itu porosnya tidak lurus. Lalu mengecek kelarasan, digunakan untuk menyetel posisi dua komponen agar sejajar, misalnya poros dengan bearing, mesin dengan coupling. Lalu ada mengukur kebulatan yang untuk mengetahui apakah benda benar-benar bulat atau sempurna. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari dial indikator tersebut. Yang pertama ada dial yang skala ukur, berbentuk lingkarannya seperti jam, menampilkan hasil ukur misalnya dalam mili atau inci. Skala kecilnya ini itu adalah ketelitian misalnya 0,01 mili. Fungsinya mengubah gerakan kecil menjadi angka yang bisa dibaca. Kedua ada jarum petunjuk, pointer, jarum panjang utama dan kadang jarum kecil berputar. Fungsi jarum utama itu menunjukkan perubahan kecil. Jarum kecil itu menghitung jumlah putaran range lebih besar. Baru ada namanya plunger atau disebut dengan spindle, batang geser. Ini bagian yang menyentuh benda bekerja, bisa naik atau turun. Fungsinya untuk menggerakkan linear dari benda menjadi gerak mekanis dalam alat. Lalu ada kontak point. Ini kontak point, ujung kecil di bawah plunger. Fungsinya menyentuh langsung permukaan benda yang akan diukur. Baru ada bezel. Yang diputar yang ini namanya adalah bezel, yang bagian luar dial yang bisa berputar. Fungsinya untuk mengatur 0 atau 0 setting sebelum pengukuran. Baru ada namanya stem, batang pegangan. Fungsinya ini adalah stem. Fungsinya untuk memasang dial indikator ke duduk magnet stang. Ini adalah magnet stang yang biasanya terpisah dari alat utama. Ini alat utama dan ini adalah magnet stang. Biasanya itu untuk menjaga posisi alat agar stabil saat pengukuran. Jadi pada saat pengukuran dia akan diaktifkan dari off ke on. Dari off ke on untuk mengunci agar alatnya tetap stabil. Dilanjutkan cara penggunaan. Pertama kita siapkan dulu indikator, pasang dial magnet di base, tempelkan di permukaan meja yang stabil, misalnya meja besi. Lalu kita dari off ke on supaya dia tidak lari-lari dan supaya pegangannya kuat. Yang kedua itu posisi awal, arahkan kontak point ke benda kerja seperti misalnya bearing atau stang seher yang setel. Baru kita setel ke angka 0 sampai bezel berputar sampai jarumnya itu menuju 0. Lanjut kita melakukan pengukuran, misalnya pengukuran benda yang berputar atau benda bekerja. Kita misalnya ini bekerja, baru kita amati angka jarum. Jika jarum bergerak, ada berarti yang namanya titik teraturan. Jika jarum tetap, permukaan rata. Lalu kita baca hasilnya. Misalnya jarum bergerak 5 strip. Jika satu strip sedang 0,1 mili, jadi hasilnya itu adalah 0,05 mili. Sekian penjelasan saya tentang dial indikator. Jika ada kesalahan saya menggunakannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.